adalah sebuah kisah lain provinsi Aceh yang kaya akan sejarah. Daerah yang terletak di kawasan Aceh Timur memiliki letak yang sangat strategis dan kaya akan sumber daya alam. Salah satunya adalah kayu perlak. Kayu perlak yang membuat negeri ini dikenal dengan negeri perlak. Pada abad ke-8, daerah ini banyak disinggahi kapal-kapal dari Arab dan Persia. Hal ini membuat berkembangnya masyarakat Islam di daerah ini, terutama akibat perkawinan Muslim antara saudagar pendatang dengan perempuan setempat. Bandar Kalipah adalah tempat di mana pedagang dan para pembentuk sejarah ini awal mula berlabuh. Daerah asal mula masuknya Islam di negara ini mempunyai peranan penting tumbuh dan berkembangnya Islam di Nusantara. Dikukuhkannya Perlak sebagai tempat masuknya Islam pertama di Indonesia dan wilayah Asia Tenggara bukan tanpa alasan. Pada tahun 1980-an, tepatnya di daerah Kuala Simpang Perlak, telah berkumpul berbagai ahli sejarah. Dalam pertemuan ilmiah itu membedah tentang sejarah Islam. Dari perkumpulan tersebut melahirkan perspektif bahwa Perlak sebagai daerah pertama yang melahirkan masuknya Islam di Nusantara. Sebelum membuat seminar, sekitar tahun 72, ini termasuk saya, cari data. Baca sejarah, cari data. Dapatlah makam-makam yang seperti Kak Lidi. Dipanggillah Tunku dari Banda Aceh, Tunku Abdullah Hujurima katanya. Dia bisa membaca khat Khufi. Khufi yang keturunan dari Khufah. Khat Khufi masa Sayyidina Ali. Maka waktu itu kami sudah mendapat makam-makam tersebut. Barulah dimasuki dibawa ke kabupaten. Inisiatif kabupaten membuatlah seminar tahun 80. Tanggal 25 sampai tanggal 30 tahun 80. Keputusan seminar di Rantau Kuala Simpang, Islam pertama Asia Tenggara di Perlak. Sebuah monumen pun dibangun sebagai upaya pemugaran kembali situs sejarah yang selalu terabaikan. Monumen ini diberi nama Monisa, Monumen Islam Asia Tenggara. Kerajaan Perlak didirikan pada tahun 840 Masehi dengan raja pertama yang bernama Sultan Alauddin Maulana Abdul Aziz Shah yang merupakan keturunan Arab dengan perempuan setempat. Kesultanan Islam Perlak ini dipengaruhi oleh aliran Islam Syiah dan tidak bisa dipungkiri Syiah yang masuk ke Nusantara bukan tanpa sebab. Pada tahun 744 Masehi terjadi revolusi besar Syiah hingga akhirnya berhasil ditumpas. Nah, orang-orang Syiah yang banyak pergi menyebar ini sampailah ke timur jauh dan salah satunya wilayah Perlak. Setelah wafatnya Sultan, terjadi perang saudara antara Islam Syiah dan Sunni, sehingga selama 2 tahun berikutnya terjadi kevakuman pemerintahan kesultanan. Peperangan yang terjadi sebanyak 3 kali berakhir dengan damai dan dibagi duanya kerajaan menjadi 2 bagian. Perlak pesisir dipimpin Sultan Alauddin Syah Maulana Syah yang beraliran Islam Syiah dan Perlak pedalaman yang dipimpin oleh Sultan Mahdum Alauddin Malik Ibrahim Jauhan Syah Berdaulat yang dipimpin oleh Islam Sunni. Perpecahan yang terjadi antara kerajaan Perlak pesisir dengan Perlak pedalaman dimanfaatkan oleh kerajaan Sriwijaya untuk menyerang Perlak tahun 986 Masehi. Saat terjadi peperangan antara Perlak dengan Sriwijaya, Sultan Perlak pesisir meninggal dunia, dan hal ini dimanfaatkan oleh
Sultan Perlak Pedalaman untuk mengambil alih kekuasaannya menjadikan Perlak menjadi satu kekuasaan. Tahun 1006 Masehi, Sultan Mahdum Alauddin Malik Ibrahim Shah kembali melanjutkan perjuangan melawan Sriwijaya. Pada masa itulah di dalam negeri terjadi kekacauan, kemudian Sriwijaya mengambil kesempatan menyerang Perlak. Sasaran Sriwijaya pertama adalah Perlak Baru, yaitu pada kerajaan Syiah yang dipimpin oleh Sultan Said Mahmud Shah. Dalam perang tersebut, Said Mahmud Shah meninggal. Peperangan diteruskan oleh kerajaan Perlak A yang ada di Keluntuan. Mereka berhasil mengusir Sriwijaya dan mempersatukan kembali Perlak. Nanti pada pemerintahan Perlak ke-9 itu Perlak 21. Seiring melemahnya kerajaan Perlak pada masa Sultan terakhir Perlak, Sultan Mahdum Alauddin Malik Muhammad Amin Shah yang kedua menggabungkan diri ke dalam kerajaan Samudra Pasai. Dia mempunyai 2 orang putri. Putri pertama bernama Teri Ratnakemala yang menikah dengan Sultan Malaka yang bernama Rameswara Iskandar Shah, sedangkan putri kedua bernama Putri Ganggang yang menikah dengan Sultan pertama Samudra Pasai, Sultan Malik Al-Saleh. Dalam kisah perjalanan yang panjang, tugas kita sebagai generasi muda untuk menjaga dan melestarikan apa yang sudah diwariskan pada kita. Untuk Aceh, Perlak adalah salah satu saksinya, bagaimana perjuangan kehidupan dan agama menjadi tonggak kemajuan sebuah peradaban. Jadi kami inisiatif bermusyawarah dengan masyarakat dan termasuk pemuka-pemuka masyarakat, membuatlah satu tempat pengajian di sini yang disebut Dayah Sultan Abdul Aziz, mengambil sejarah Sultan Abdul Aziz ini. Jadi yang kami fokus, agama Islam ini berkembang. Itu yang penting. Untuk menggali tentang Bandar Halipah dan juga tentang sumber masuknya Islam pertama di Nusantara, dibentuklah sumber informasi Bandar Halipah yang bertujuan untuk menjaga kelestarian peninggalan budaya tersebut agar tidak hilang dimakan zaman. Sentral Informasi Bandar Halipah itu saya bentuk untuk menyajikan informasi tentang masuk dan berkembangnya agama Islam di Perlak. Karena masyarakat sekarang, apalagi ini anak sekolah, di mana letak daerah masuk dan berkembangnya agama Islam di Nusantara ini belum tahu persis. Ini saya mengangkat nama Sentral Informasi Bandar Halipah itu supaya bisa menggugah hati orang-orang, khususnya generasi muda, untuk mencoba mencintai sejarah kita sendiri. Sejarah memiliki tampuk istimewa dalam hidup manusia, tapi tidak lagi melekat utuh pada realitas. Sejarah seperti awan yang tampak padat berisi, tapi ketika disentuh menjadi embun yang rapuh. Mari kita jaga sejarah kita dengan memahami dan mengingatnya agar jadi pelajaran untuk kita semua.